Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ina Aulia Roma. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Kita mungkin pernah menonton video liputan yang menampilkan beragam keindahan alam di televisi. Kita bisa menyaksikan ekosistem air dan darat hidup berdampingan. Dalam ekosistem tersebut terdapat komponen makhluk hidup dan tak hidup dengan jumlah yang seimbang. Ekosistem dikatakan seimbang jika tidak ada satupun makhluk hidup yang mendominasi makhluk hidup lainnya. Biasanya dalam ekosistem, lingkungan mampu mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup di antaranya dengan memaksimalkan, namun ada juga yang terjadi jika lingkungan tersebut berubah karena berbagai faktor yang terjadi di dalamnya, maka makhluk hidup akan tidak stabil. Yang menetap di lingkungan tersebut perlahan-lahan akan mati sehingga lingkungan menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan lingkungan tadi disebut juga dengan perubahan lingkungan. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan? Bagaimana kita harus mengatasinya? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Apa saja yang akan kita pelajari di video kali ini? Nah, betul sekali. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Simak terus videonya ya. Perubahan keseimbangan lingkungan dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada lingkungan, baik karena faktor alam maupun faktor manusia, sehingga komponen yang menyusun ekosistem lingkungan menjadi tidak stabil. Beberapa faktor alam yang dapat merusakkan lingkungan dalam bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung, dan perubahan musim. Perubahan lingkungan karena peristiwa alam ini dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap lingkungan seperti kematian berbagai jenis makhluk hidup. Sedangkan perubahan lingkungan yang diakibatkan karena faktor manusia antara lain pembukaan lahan dengan menghilangkan beberapa komponen biotik pada suatu ekosistem. Yang selanjutnya itu ada aktivitas pertanian dengan menggunakan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, ekspoliasi dan sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat beberapa aktivitas manusia tadi adalah pembukaan lahan dengan menghilangkan komponen biotik pada suatu ekosistem menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah, terjadinya perubahan daur hidrologi, sehingga punahnya flora dan fauna tertentu. Aktivitas pertanian yang banyak menggunakan pestisida akan menyebabkan terjadinya resistansi hama, terbunuhnya organisme tertentu yang bukan sasaran, adanya residu pestisida pada hasil panen, dan pencemaran air dan tanah. Sedangkan penggunaan pupuk kimia dapat menyebabkan terganggunya pencemaran air oleh akar dan perkembangan tumbuhan air dengan cepat sehingga menutupi seluruh permukaan air. Dalam proses ini disebut dengan eutrofikasi. Sedangkan eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan bahan peledak dan pokat harimau dapat merusak terumbu karang dan mengganggu regenerasi ikan. Jika bisa diperhatikan kondisi tersebut, terumbu karang sebelum adanya eksploitasi dan sesudah adanya eksploitasi. Ironis sekali ya. Nah teman-teman, perubahan lingkungan tadi pada dasarnya terjadi karena adanya pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke lingkungan sehingga perubahannya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Saat ini pencemaran kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dalam pencemaran terdapat polutan pencemaran, yaitu bahan-bahan atau zat yang dapat mencemari lingkungan. Suatu zat disebut dengan polutan jika memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama yaitu jumlahnya yaitu yang melebihi batas normal, yang kedua yaitu berada pada tempat yang tidak semestinya, yang ketiga yaitu berada pada waktu yang tidak tepat. Pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan zat pencemar dan lokasi yang tercemar.
Berdasarkan zat pencemarannya, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran kimiawi. Polutan berupa zat kimia baik organik maupun anorganik. Contohnya itu ada zat radioaktif, unsur-unsur logam berat, dan deterjen. Pencemaran fisik, polutan berupa kaleng, botol plastik, dan karet. Pencemaran biologis, polutan berupa mikroorganisme penyebab penyakit seperti ekserasi yang tercemar. Pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Mari kita bahas penyebab dan dampak masing-masingnya. Yang pertama yaitu pencemaran air. Jadi penyebab pencemaran air ini yaitu yang berasal dari limbah rumah tangga. Adapun limbah rumah tangga yang pertama itu ada limbah organik, misalnya sisa bahan makanan, tinja, urin. Limbah organik yang mencemari perairan mengakibatkan penurunan oksigen terlarut. Hal ini karena penguraian limbah organik membutuhkan banyak oksigen. Yang kedua yaitu limbah anorganik seperti plastik, kertas, atau kaca. Limbah anorganik yang masuk ke dalam sungai mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari masuk ke pertanian sehingga mengganggu aktivitas fotosintesis fitoplankton dalam air. Yang ketiga yaitu limbah deterjen. Masuknya deterjen mengakibatkan meningkatnya fosfat dalam perairan sehingga memicu pertumbuhan yang sangat pesat terhadap eceng gondok. Peristiwa ini disebut dengan eutrofikasi. Jadi beginilah dampak yang ditimbulkan oleh limbah rumah tangga terhadap pencemaran air. Menurunnya jumlah oksigen terlarut dalam air menimbulkan penyakit, terhalangnya cahaya matahari masuk ke perairan sehingga terganggu aktivitas fotosintesis fitoplankton dan meningkatnya fosfat dalam perairan. Selanjutnya yaitu pencemaran air berikutnya berasal dari limbah pertanian. Limbah pertanian adalah limbah yang dihasilkan saat mengolah lahan pertanian, misal berupa penggunaan pupuk organik dan pestisida. Pencemaran air oleh pupuk dan pestisida dapat mengakibatkan kematian organisme air dan organisme lain yang meminum air tersebut. Residu pestisida yang sulit didegradasi akan terakumulasi dalam tubuh organisme. Pada suatu rantai makanan, akumulasi pestisida atau biomagnifikasi terbesar pada dalam tubuh organisme. Pada tingkat tropik tertinggi, pemakaian pupuk berlebihan dapat mengakibatkan meningkatnya zat hara di perairan sehingga beberapa populasi jenis tumbuhan air yaitu eceng gondok mengalami perkembangan cepat sehingga menutupi permukaan air. Penyebab pencemaran air selanjutnya adalah limbah industri. Limbah industri adalah limbah yang berasal dari kegiatan industri berupa logam berat seperti kadmium, merkuri, timbal seng, kromium, dan tembaga. Zat-zat tersebut dapat masuk ke organ tubuh manusia, bahkan dapat menjadi penyebab kanker. Air terakhir adalah limbah pertambangan. Pertambangan batu bara menghasilkan bahan pencemar berupa asam sulfat. Senyawa besi mengakibatkan air menjadi asam. Ketika air dialirkan keluar daerah pertambangan akan membawa kalsium dan magnesium yang berasal dari batuan yang dilewati mengakibatkan air menjadi asam. Sedangkan pertambangan emas menghasilkan polutan merkuri, dan jika masuk ke dalam air akan terakumulasi pada hewan air seperti ikan. Kondisi ini dapat menyebabkan keracunan. Nah teman-teman, agar air yang kita gunakan terhindar dari polutan pencemar, untuk menguji kualitas air biasanya laboratorium pengujian menggunakan beberapa parameter kimia. Yang pertama yaitu biochemical oxygen demand, disebut juga dengan kebutuhan oksigen biologis, artinya jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh organisme dalam air untuk menguraikan bahan organik dinilai dengan nilai BOD diperoleh dari selisih oksigen terlarut. Dengan oksigen terlarut akhir semakin besar nilai BOD, tingkat pencemaran air semakin tinggi. Kedua yaitu chemical oxygen demand, disebut juga
kebutuhan oksigen kimiawi, artinya jumlah oksigen yang diperlukan untuk menguasai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air melalui reaksi kimia parameter uji. Selanjutnya yaitu salt oksigen, yaitu kadar oksigen terlarut dalam air. Semakin kecil nilai DO, tingkat pencemaran air semakin tinggi, dan parameter air adalah tingkat keasaman atau pH, yaitu ukuran keasaman suatu perairan air bersih mempunyai pH berkisar 6,5 sampai 7,5. Air dengan pH yang lebih kecil atau lebih besar menunjukkan adanya pencemaran. Air tersebut tidak sesuai dengan kehidupan mikroorganisme. Itulah keempat parameter kimia untuk menguji kualitas air. Pencemaran lingkungan kedua adalah pencemaran udara. Umumnya pencemaran udara oleh gas-gas tertentu dapat mengakibatkan peristiwa berikut. Yang pertama yaitu penipisan lapisan ozon, yang kedua efek rumah kaca, dan yang ketiga yaitu pemanasan global. Gas yang merupakan pencemar udara antara lain pertama yaitu oksida sulfur atau SOS. Pencemaran oleh oksida sulfur disebabkan oleh dua komponen sulfur berbentuk gas yang tidak berwarna yaitu SO2 dan SO3. Sulfur dioksida atau SO2 mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar di udara, sedangkan sulfur trioksida atau SO3 merupakan komponen yang tidak reaktif. Sumber pencemar oksida sulfur antara lain dari pembakaran atau arang atau kayu, dari proses-proses industri seperti pemurnian petroleum, industri asam sulfat, dan industri peleburan baja. Pencemaran oksida sulfur menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kerusakan pada tanaman dapat berupa matinya jaringan daun, sedangkan terhadap manusia berupa iritasi sistem pernapasan. Gas pencemar kedua yaitu karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida merupakan senyawa tidak berbau, tidak berasa, dan pada suhu udara normal berbentuk gas yang tidak berwarna. Gas karbon monoksida atau CO merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin mobil dan mesin bakar lainnya. Selain berdampak langsung terhadap efek rumah kaca, gas CO yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat mengakibatkan gangguan kesehatan gas. Gas CO mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan hemoglobin sehingga mengakibatkan terhambatnya kerja hemoglobin dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi berakibat fatal seperti keracunan, gangguan pada jantung, dan memperburuk sirkulasi darah. Selanjutnya, gas pencemar karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah normal tidak bersifat polutan. Kandungan CO2 di udara dapat berlebihan akibat penggundulan hutan atau pembakaran minyak bumi. Gas CO2 yang berlebihan mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca sehingga suhu di atmosfer meningkat dan dikenal dengan pemanasan global. Gas pencemar berikutnya yaitu klorin atau Cl2. Gas klorin atau Cl2 adalah gas berwarna hijau dengan bau sangat menyengat, atau klorin sangat dikenal sebagai gas beracun. Klorin dihasilkan oleh industri yang melakukan klorinisasi seperti industri plastik, industri kertas pabrik, pencucian atau tekstil, serta disinfektan atau air minum dan kolam renang. Freon atau CFC yang sering digunakan dalam alat pendingin yaitu AC juga mengandung Cl2. Keberadaan gas Cl2 di atmosfer dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon sehingga mengurangi fungsi lapisan ozon sebagai penahan sinar UV. Gas Cl2 juga dapat mengakibatkan iritasi mata dan saluran pernapasan. Gas pencemar kelima yaitu oksida nitrogen atau NOx. Oksida nitrogen atau NOx adalah kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer yang terdiri dari nitrogen monoksida atau NO dan nitrogen deoksida atau NO2. NO merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Sebaliknya, NO2 berwarna coklat, kemerahan, atau berbau tajam sebagian besar. Pencemar NO berasal dari kegiatan manusia seperti pembakaran mesin kendaraan bermotor, reduksi energi, dan pembuangan sampah. Organ tubuh yang paling peka terhadap pencemaran NO2 adalah paru-paru dan
yang terkontaminasi oleh NO2 akan membengkak sehingga penderita sulit bernapas hingga mengakibatkan kematian. Keberadaan gas NO2 lebih dari 1 ppm dapat mengakibatkan terbentuknya zat yang bersifat karsinogen, yaitu penyebab terjadinya kanker. Selain itu, pencemaran oleh gas NO2 dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam yang dapat menyebabkan kematian pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, gas pencemar hidrokarbon. Hidrokarbon adalah bahan pencemar udara yang dapat berwujud gas cairan maupun padatan. Hidrokarbon yang berwujud gas akan bercampur dengan gas hasil buangan lainnya. Apabila wujud cairan, hidrokarbon akan membentuk semacam kabut minyak, sedangkan jika berwujud padatan akan membentuk asap yang pekat. Akhirnya, penggumpal menjadi debu sebagai bahan pencemar udara. Gas hidrokarbon dapat berasal dari proses industri yang diemisikan ke udara, seperti industri plastik, pestisida, dan karet. Selain itu, hidrokarbon dapat juga berasal dari sarana transportasi dan aktivitas geothermal seperti eksplorasi serta memanfaatkan gas alam dan minyak bumi. Keberadaan gas hidrokarbon ini dapat menyebabkan penyerapan oksigen tubuh berkurang karena darah oksigen tubuh berkurang karena akan mengikat gas tersebut. Apabila menghirup gas hidrokarbon dapat menyebabkan iritasi pada membran mukosa paru-paru. Dan gas pencemar udara terakhir adalah partikel debu. Partikel debu dapat berasal dari debu tanah kering yang terbawa angin, abu letusan gunung Merapi, pembakaran batu bara yang tidak sempurna, dan asap kendaraan bermotor. Partikel debu yang berada di udara dalam waktu yang relatif lama dapat masuk ke tubuh manusia melalui saluran pernapasan, mengiritasi mata, serta mengurangi jarak pandang mata. Partikel debu juga dapat mengurangi intensitas sinar matahari ke bumi. Pencemaran lingkungan ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh zat sisa atau sampah berikut. Yang pertama itu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Pertama, limbah domestik. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair, berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan atau pasar, atau tempat umum, kelembagaan, misalnya kantor pemerintahan dan swasta, serta tempat wisata lainnya. Pencemaran ke tanah kedua, limbah industri. Limbah industri dapat berbentuk padatan dan cairan. Limbah industri yang berbentuk padatan berupa lumpur atau bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik kertas, pulp, rayon, atau pengawetan buah dan ikan atau daging. Limbah industri yang berbentuk cair merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses industri, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia. Penyebab pencemaran tanah berikutnya adalah limbah pertanian. Limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintesis untuk menyuburkan tanah, misalnya pupuk urea atau pestisida pemberantas hama. Nah, untuk mencegah lingkungan kita dari pencemaran, kira-kira usaha apa saja yang dapat kita lakukan? Pertama, usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air antara lain menetralkan limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah. Yang selanjutnya yaitu membuat penampungan limbah rumah tangga yang berupa tangki resapan, memilih sampo, sabun mandi, atau deterjen yang kandungan bahan aktifnya mudah diuraikan. Kedua, usaha untuk mencegah pencemaran udara antara lain melakukan penghijauan atau reboisasi, menekan rasio laju pertumbuhan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan alat yang mengandung CFC tak terkontrol, menciptakan kawasan bebas asap rokok. Selanjutnya, dan upaya untuk menanggulangi pencemaran tanah adalah mengurangi bahan pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Bisa dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan, melakukan bioremediasi yaitu proses penguraian limbah polutan menggunakan organisme, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri terutama yang mengandung zat-zat kimia.
Selain mengurangi pencemaran lingkungan, kita juga dapat melakukan pengolahan limbah agar kualitas lingkungan tetap terjaga dan optimal. Berikut ini pengolahan limbah berdasarkan jenis limbahnya. Pertama, limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari jaringan tubuh makhluk hidup. Limbah organik dapat diolah menjadi kompos melalui kegiatan composting dengan bantuan mikroorganisme pengurai. Yang kedua adalah limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh proses biologi. Limbah ini dapat dijadikan sampah komersial untuk dijadikan produk yang bernilai jual. Berikutnya limbah berbahaya dan beracun karena sifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup. Pengolahan limbah ini dapat dilakukan dengan proses pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah ke tempat pembuangan akhir. Selanjutnya, pengolahan limbah berdasarkan wujudnya. Pertama, menggunakan metode konvensional terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengolahan limbah secara fisik. Limbah dipisahkan dari bahan-bahan polutan yang mengapung dengan cara penyaringan. Selanjutnya, bahan polutan yang mudah mengendap dipisahkan dengan proses pengendapan. Yang kedua yaitu pengolahan limbah secara kimia. Digunakan untuk menghindari logam berat, senyawa fosfor, dan zat beracun. Zat-zat tersebut dipisahkan dengan cara menambahkan bahan kimia untuk mengubah sifat polutan yang tidak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan. Yang ketiga yaitu pengolahan limbah secara biologis. Menggunakan metode lumpur aktif dengan cara penambahan mikroorganisme ke dalam limbah. Mikroorganisme tersebut berfungsi untuk menguraikan polutan dalam limbah. Cara kedua, pengolahan limbah menggunakan metode ramah lingkungan yaitu prevent, menggunakan barang atau proses lebih ramah lingkungan. Yang kedua yaitu reduce, penggunaan jumlah limbah dengan mengoptimalkan proses reduksasinya. Yang ketiga yaitu ada reuse, penggunaan kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda. Yang keempat yaitu recall, mendaur ulang barang tak terpakai sehingga bisa digunakan lagi. Yang kelima yaitu recovery, pengambilan kembali sebagian material penting dari limbah untuk dapat diproses lagi. Yang terakhir yaitu merupakan tindakan penghemat energi dalam proses reduksi. Teman-teman, itulah keseluruhan pembahasan kita tentang perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan dampak upaya penanggulangannya. Oke, jangan lupa diulang-ulang kembali videonya.